Jangan sampai kita terlambat minta ampun lawan sidin. Jangan sampai kita terlambat bertaubat kepada sidin. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu dijelaskan bahwasanya al-fasiqu ala nau'aini. Orang yang fasik itu terbagi dua. Yang pertama fasikin kafirin wa fasikin fajirin. Ujar sidin, fasik yang pertama fasiknya orang kafir. Yang kedua fasiknya orang yang melakukan dosa tapi dia masih beriman kepada Allah. Fal fasiqul kafiru huwa man lam yu'min billahi wa rasulih. Bermula orang fasik yang dia kafir, yaitu orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa kharaja 'anil hidayah wa dakhala fid dhalalah. Orang ini terkeluar dari hidayah Allah dan dia termasuk dalam golongan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fasiqul fajir. Nah, sedangkan orang fasik yang melakukan dosa besar, harus kita ketahuilah fasik itu, arti fasik itu adalah kita tahu hukumnya kada boleh lalu kita gawi. Nah, itu fasik namanya. Umpama kita tahu hukum menggibah itu haram lalu kita gawi, maka itu hukumnya apa? Fasik. Kita tahu pekerjaan tersebut dilarang oleh Allah lalu kita gawi, nah itu fasik namanya. Beda hanya kalau kita kada tahu, nah itu dimaafkan aja tetapi dia tetap berdosa. Wal fasiqul fajir, orang yang fasik yang melakukan dosa, huwallazi yashrabul khamra. Umpama orang ini meminum khamar, mabuk-mabukan, wa ya'kulul haram, makan sesuatu yang diharamkan, umpama memakan barang curian, barang riba, ya kan? Wa yazni, dia berzina, melakukan apa tuh? Hubungan badan di luar nikah. Wa ya'sillaha ta'ala, dan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhruju min tariqil ibadah, dan orang ini terkeluar daripada mengerjakan ibadah. Wa yadkhulu fil ma'siyah wa la ya'ti bisyarki, dan dia termasuk ke dalam perbuatan maksiat namun dia tidak melakukan perbuatan syirik. Itu pengertian orang yang fasik dan kafir, orang yang fasik dan dia mengerjakan dosa besar. Namun apa perbedaan di antara dua ini? Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya, annal fasiqul kafir la yurja illa bisyahadati wat taubati qabla mautihi. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang fasik, yang kafir, yang non-Islam, yang kada beriman, dia tidak akan diharapkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pertama dia bersyahadah dulu masuk Islam, yang kedua dia bertaubat dulu sebelum dia wafat. Kalau nyainya mati dalam keadaan kafir, maka orang ini kekal di api neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalam api neraka. Wal fasiqul fajir, sedangkan orang yang fasik yang mengerjakan dosa besar, maka yurja ghufranuhu bitaubati wan nadamati qabla al-maut. Orang ini akan diharapkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat dan dengan cara menyesal atas segala perbuatan yang dia kerjakan sebelum matinya. Intinya sebelum mati itu kita banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu maksum, dijaga oleh Allah, dicap sebagai penduduk surga, dan bahkan tidak akan masuk surga umat lain kecuali umat Rasulullah. Sidin pun setiap hari membaca istighfar 70 kali. Istaghfara kulla yaumin 70 marratan. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa Nabi itu selalu beristighfar setiap hari 70 kali sehari. Nabi itu kita ya kalau lah mun kada beristighfar, kada minta ampun, harapnya penguha ya kah peribahasanya tah.
Harapnya bang kita ini tagawi dosa setiap saat, tagawi dosa setiap waktu, setiap hari itu pasti ada hak tagawi dosa ya kan. Nah kita wajib minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal ujar Nabi 70 kali dalam sehari. Fa inna kulla ma'siyatin asluha min syahwatin nafasaniyah yurja ghufranaha. Orang yang mengerjakan maksiat didasarkan dengan mengikuti syahwat, maka akan diharapkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma'siyatin asluha minal kibir. Sedangkan orang yang mengerjakan maksiat yang asalnya itu didasari dengan kesombongan tadi, la yurja ghufranuha, tidak diharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita dari salah seorang yang dia selalu membunuh banyak orang. Kisahnya nih, ada seorang laki-laki sudah membunuh 99 orang, dibunuhnya. Pokoknya jaga upang, jadi hartanya membunuh orang, harta berkelahi kan. Mun bakal lahir lawan orang manang terus dicucuknya terus, nah ya kan. Sekalinya di hatinya tegeretek hendak bertaubat, hendak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kada tahu caranya. Apa caranya minta ampun dari mengerjakan dosa yang 99 membunuh orang nih? Kan inya membunuh nih karena hawa nafsu, kalau tadi karena syahwat aja, bukan karenanya asal dasar kesombongan kada. Datang kepada seorang ulama. Ulamanya ini kada bijak ya kah, betakun guru, ulun ni guru wae sudah membunuh 99 ikung manusia, ulun hendak bertaubat, apa caranya guru? Allah maampuni ulun hajalah. Nang guru ini pulang kada tapi paham juga ya kah yang ditakun ini. Ujar guru, api neraka geus nikam dah. Langsung sambat guru nih, masuk neraka sudah ikam 99 ikung tuh apa membunuh orang, kada ada lagi taubat ke senikam, neraka sudah ke senikam. Sakit hati ya Allah yang datang penjahat nih, mendengar jawaban guru yang kasar gitu tadi. Penjahat yang orang laki-laki nih yang hendak minta ampun tadi, guru ini kada ada lalu beras kasihannya lawan aku, tampulu membawa lading, nah pasakan 100 lagi membunuh aja, mah dibunuhnya pulang guru yang seikong nih, pasakan 100 kada alang-alang lagi jarnya. Tapi keinginan untuk bertaubat itu masih ada. Datang lagi kepada seorang guru. Tapi yang didatangi ini sih dia paham lawan orang ini, ya kan? Petakon pulang. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa hajat nih kesini, ujar guru. Ujar orang yang laki-laki nih, ulun nih guru wae sudah membunuh 100 ikung. Hanya ram tadi membunuh seikung pulang. Gara-gara kada memadahkan yang bujur aja ulun dianggapnya ulun masuk neraka. Guru nih mendengar kayak itu kalau takutan kalau dibunuhnya pulang. Jadi ujar guru, aku begimit. Jadi mau pandir nih lawan ini nih. Kira kau macam-macam ya kah? Jadi ujar nang guru ini, ikam hendak minta ampun enggak? Hendak bertaubat enggak kepada Allah? Inggih guru, adalah jalannya. Ada benar ya guru. Pokoknya ikam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat ikam. Kayak apa caranya guru? Kayak ini dengarkan aku, ujar guru. Aku nih kada tapi paham, kada kau mau membimbing ikam untuk bertaubat, tapi aku memberi saran lawan ikam datangi ulama tuh, datangi guru si anu tuh, nah rumahnya di tempat anu, alamatnya di anu, kabupaten anu, kecamatan anu. Kam takuni aja orang-orang situ tahu aja kena lawan sidin jalannya belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri sampai tuh. Oh iyalah guru. Makasih banyak guru lah ya. Anu pas bulik ya kah anu keluar tadi anu laki-laki nih, guru bejapai dada alhamdulillah aja guru. Untung aku kada ditumbaknya ya kah. Kada disuduknya. Keluar dari rumah guru tadi, si laki-laki ini menuju ke rumah ulama yang disuruh guru tadi untuk niatnya apa? Bertaubat, meminta ampun kepada Allah dari membunuh 100 orang tadi. Jadi
Pas di tengah jalan hendak ke rumah guru, ke rumah ulama tadi, laki-laki ini mati, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas matinya kayak ini nah, tak. Tapi si laki-laki ini bergelinding sedikit, tak dia bergelinding, mampah ke rumah guru. Datangnya ya kah malaikat apa penjaga neraka apa? Malik. Maka diingat lagi nih, hayal. Lalu penjaga surga Ridwan, penjaga di surga. Lain penjaga neraka jauhnya. Datang berdua bertarikan ya kah? Ujar penjaga neraka, ini ampunku, ini penduduk neraka. Ujar penjaga surga, malaikat penjaga surga, ini ampunku karena ini niatnya bertaubat tadi hendak menuju rumah guru. Maka karasan ya karena bertarikan berdua malaikat nih. Ayo sudah jar malaikat, ujar malaikat Ridwan nih kan. Kita ukuri aja sudah jalannya. Banyak langkah inya mulai rumah guru ke tempat inya meninggal nikah atau sedikit. Nah, lebih banyak yang mana? Diarahkan nih kan, lebih banyak mana? Jarak inya mulai rumah guru ke menuju ulama tadi, inya meninggal tadi, atau mulai ulama ini ke situ, mulai inya meninggal ini ke rumah ulama tadi. Kita ukuri banyak mana? Diukuri ya kah? Oh, sekalinya satu langkah lebih banyak menuju taubat. Nah, ujar malaikat penjaga neraka, ayo sudah mengalah aku. Inya penduduk surga sudah. Padahal nampak tadi inya membunuh 100 orang ya kah? Bahkan guru dibunuhnya ya kah? Pada alang-alang lagi Allah mempasakan 100 tadi. Tapi karena niatnya untuk bertaubat, niatnya hendak minta ampun kepada Allah, mendatangi guru tadi, ya kah? Minta bimbingan lawan guru tadi, maka langkahnya lebih banyak, satu langkah untuk bertaubat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu dosa besar tuh. Apalagi umpama kita lah tegawi dosa, nah lakas-lakas saja itulah. Jangan sampai kita tertunda menggawi taubat, menggawi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini tadi dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, setiap maksiat yang dikerjakan atas dasar mengikuti hawa nafsu, apabila orang ini bertaubat, meminta ampun kepada Allah, maka akan diharapkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau inya mengerjakan maksiat tersebut didasarkan atas kesombongan di hatinya, maka tidak akan diampuni dosanya sebelum dia bertaubat, sebelum dia minta ampun, dan lebih baik dia mengucap syahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penyakit hati ini dihilangkan, ngalih benar. Dalam kitab Minhajul Abidin itu dijelaskan Imam Ghazali, kata beliau, maksiat yang terbesar yang sangat sulit dihindari, yang sangat sulit kita tinggalkan adalah maksiat hati kita. Kalau kita kadang menampilin orang nyaman aja ya, kalau tangan kita awal kita tahan. Kadang menyipak orang, kau aja kita menahani batis, kadang menyipak orang. Muntung kadang menyambati orang, kau aja kita menahani muntung kita kadang menyambati orang. Tapi kalau hati kita ngalih jarsidin, memerlukan usaha yang sangat kuat, sangat besar untuk melawaninya. Sehari ini paling kada kita ada takuya di hati lah, tersambat apakah lawan orang, menyangka apakah lawan orang. Ya kalau umpama ada tetangga kita di muka rumah kita, bersebarangan rumah lawan kita, hanya nukar kulkas, lalu aja di hati menyambat tuh aja, ngintu aja, di manakah dapat duit, saku mengorupsi aja, kebetulan pambakal di muka rumah. Nukar pulang TV ya kalau tetangga nih sakit hati pulang, surang TV ya kalau bebayanya anu lihat ya kan banyak samutnya. Orang TV hanyar ya kalau di hati pulang menyangka kada baik
Memang itu TV hanyar bulang, semalam hanya kulkas. Ini TV hanyar bulang, di manakah manuyul si anang nih ya. Nah, menyambut orang pulang ya Allah. Han hati kita nih nganih bener. Apalagi biarlah apa mun kita tuh umpama melihat orang gila, orang kada waras. Itu pasti kita di hati nyambet ya kalau mengitujer. Nah, kesambat tak? Ya kah di hati ini ngalih bener pian hati ini. Amun kada ditata, kada dijaga dengan baik, maka dia akan liar, akan kemana-mana ya kah, bisa tegawi yang kada baik. Apa aja caranya supaya hati kita nih terbelenggu dari melakukan dosa? Nah, tentunya dengan ada ilmunya, tentunya dengan ada penahannya, penjaganya, yaitu ilmu. Makanya kan kita nih diwajibkan fardu ain menuntut ilmu. Yang pertama adalah tauhid, gunanya untuk mensahkan keimanan kita. Yang kedua, kita menuntut ilmu fikih ataupun syariat untuk mensahkan ibadah kita, sembahyang, puasa, ya kah, bahaji. Itu kan fikih mengatur. Amun kada tahu ya kah, kada awak, kada sah ibadah kita. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf, ya yang kita kaji ini tasawuf namanya ilmu tasawuf, ilmu kebersihan hati. Yang mana ilmu tasawuf ini gunanya untuk menjaga, untuk memelihara ibadah yang sudah kita kerjakan tuh agar pahalanya ada. Lamun kita imbah sembahyang tapi hati masih dengki, masih hiri lawan orang, maka di akhir nanti kada akan memetik pahala yang kita kerjakan di dunia. Jadi jaga hati kita. Mudah-mudahan kita dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat pertemuan ini, dengan berkat perkumpulan kita ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa ibu bapa kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat. Allah murahkan rezeki kita yang halal, mudah mendapatkannya. Allah kabulkan segala hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW, dimatikan dalam membawa iman dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.